Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi dzununil wajibah. Tentang zon yang wajib. Ada perkara-perkara yang disebut dengan waham, ada yang disebut dengan syak, ada yang disebut dengan zon, ada yang disebut dengan yakin atau i'tikad. Perkara-perkara yang kecil kemungkinannya maka disebut waham. Nah, misalnya hari panas, hari panas, kalau ada angin, gak ada apa, lalu jadi kita kayaknya tengah hari ini kada bakal hujan. Nah, menangguh hujan tengah hari itu waham, karena ada tanda-tandanya. Harinya panas, mungkin kita hari itu hujan. Hujan mungkin aja hari panas, tapi itu waham, kemungkinannya kecil. Waham. Naik dikit, sak ini 50-50. Nah, misalnya harinya panas, cuma angin nih, angin. Ini kemungkinan pacang hujan. Kemungkinannya itu adalah 50%. Karena ada angin tapi panas. Nah, itu kemungkinan hujan 50%. Nah, kemudian lagi yang ketiga, harinya mendung, kadap di atas, angin pulang. Nah, ini bakal hujan nih. Nah, ini zon. Nah, jadi dari waham, syak dan zon. Bila sudah guguran banyunya, nah ini yakin dengarannya bahwa hujan terjadi. Jadi proses untuk hujan itu mulai dari waham, dari syak, daripada zon sampai kepada yakin hujan. Nah, sangkaan-sangkaan yang namanya zon itu bisa hukumnya wajib. Bisa hukumnya wajib dalam masalah agama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhu rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ini zon yang wajib. Zon yang wajib. Misalnya abah seseorang mati. Bertinggal anak yatim, dipelihara oleh mamanya. Harta-harta peninggal waris untuk anak yatim ini kada boleh diserahkan. Ini masih yatim, kada bisa. Maka harta itu dipelihara oleh ibunya yang menjaga anak yatim. Misalnya abahnya bertinggal emas 2-3 kilo misalnya. Nah, karena ini yatim, lalu emas itu dipelihara simpan oleh mamanya. Kada boleh diunjuk ke yatim, kada boleh ini masih kekanakan. Dibuang-buangnya benar Nah, disimpan oleh mamanya. Nah, kemudian disimpan. Wabtalul yatama, uji anak yatim nih, tes anak yatim nih. Artinya sebelum inya balik, dites pintar kada, tahu kada di duit, tahu kada di untung, tahu kada di rugi, tes. Menikam nak misalnya jalan mama bermodal 100.000, nikam jual 90. Rugi mah ajarnya itu. Nah, berarti ngerti ini sudahnya. Jadi mau nikam nukar 100 berapa dijual 110, maka supaya berhujung jarinya. Nah, ini berarti si yatim ini sudah pintar, sudah mengerti tentang duit, tentang usaha. Nah, hatta idza balagun nikah, sehingga bila mereka sudah balik, baik balik dengan usia 15 tahun atau balik dengan haid atau balik dengan keluar mani. Fa in anastum minhum rusyda, jikalau kalian lihat dari anak yatim itu cerdas. Nah, begitu yang balik, engkau lihat anak yatimnya sudah cerdas. Karena dilajari paham. Bila berdagang nukar sekian, dijual sekian. Sudah ngertinya. Nah, pada fawilaihim amwalahum, unjuk lawan mereka harta mereka. Serahkan harta mereka yang disimpan ini tadi, serahkan. Nah, di sini ada zon. Di sini ada sangka kuat. Harta itu boleh diunjuk, diserahkan kepada yatim kalau yang menjaga harta ini sudah punya sangkaan kuat. Ini yatim bisa menggunakan itu harta. Kalau masih sangkaannya ini belum bisa,
kayaknya kada bisa lagi ini berdagang. Nah itu kada boleh diunjuk, diserahkan. Jadi sangka kuat di sini wajib seorang yang menjaga harta anak yatim ini punya sangkaan yang kuat bahwa si yatim ini sudah bisa menggunakan harta karena sudah ada tanda-tandanya. Ditakuni ini ngerti, takuni ini ngerti, takuni ini ngerti. Nah dengan ini timbul keyakinan zan yang kuat bahwa ini orang sudah bisa mengelola harta. Nah serahkanlah harta itu, serahkan harta itu. Nah zan di sini wajib hukumnya, harus sampai ke tingkatan zan. Kalau hanya sampai kepada syak apalagi waham, kada boleh diunjuk hartanya. Kada boleh diunjuk. Misalnya aku ragu nih mau diunjuk nih hartanya kepada si anak nih, si yatim nih. Walaupun sudah balik misalnya, tapi aku ragu, maka ragu. Ditakuni batu luput, manu bujur, manu. Nah, artinya ragu. Amun ditakuni ini pas terus jawabannya, itu zan timbul. Ini pintar nih. Ada ini takuni manu bujur aja, manu luput jawab, tuh ragu. Nah saat ragu tuh kada boleh diunjuk hartanya. Rahat waham bang, makin nyai waham, takuni luput terus diunjuk lah hartanya, kada mau tuh kada boleh. Nah jadi zan di sini hukumnya adalah zan yang wajib, zan yang wajib. Jadi kita usahakan dulu sampai ke derajat zan, ini anak pintar, nah hanya boleh kita menyerahkan harta mereka itu kepada mereka. Wa qala firman Allah wa aqimus syahadah lillah. Nah, dirikan penyaksian itu karena Allah. Saksi-saksi itu diterima oleh seorang hakim karena hakim di situ zan. Saksi ini kata dusta. Hakim nih mendakwa, hakim sebelum memutuskan orang ini bersalah ada saksi dulu, ada saksi. Jam ini bujuran kah mengambil ini penurang, ini ada saksinya lah. Menjadi saksi benaran ulun melihat tadi mengambil penurang. Nah si hakim itu menerima kesaksian itu mesti dengan zan, ada boleh dengan ragu apalagi waham. Lalu dia hakim itu di mana melihat tadi ulun melihat pastinya jam sekian orang kadadaan ulun di situ ada, ini kada melihat ada ulun pastinya mengambil. Dan waktunya mengambil tadi bajunya baju habang, baku piah, lengkap keterangannya. Nanti timbul si hakim ini zan kepada saksi, oh ini kemungkinan besar ini bujur nih saksi ini. Nah jadi hakim itu boleh mengambil saksi ini dengan zan. Kalau si hakim ini menganggap bahwa saksi ini masih 50-50, sakarannya kada boleh si hakim mengambil dalil dengan keraguan-raguan itu. Kada boleh, mesti dengan zan. Wa aqimus syahadah lillah. Fahamnaha Sulaiman. Allah berfirman, kami berikan pemahaman tentang hukumah kepada Sulaiman. Sulaiman ini kan anak Nabi Daud. Untuk Allah, Daud itu raja. Daud raja. Nah, Daud itu kenapa menyerahkan kerajaan kepada Sulaiman? Karena Daud sudah punya zan, Sulaiman ini mengerti tentang hukumah, tentang pemerintahan. Nah, lalu serahkanlah kerajaan kepada Sulaiman. Qala wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka itu mengambil petunjuk. Biasa kalau bintang ini timbul ini musim hujan nih. Nah, itu menimbulkan zan, sangkaan yang kuat. Karena sudah beberapa abad terbukti bila bintang ini timbul musim hujan. Lalu kita tetapkan ini musim hujan, bintang itu timbul. Nah itu dengan zan, dengan sangka yang kuat. Jadi dengan zan itu kita boleh mengambil sesuatu keputusan, dengan zan kita boleh mengambil satu tindakan. Dengan syak kita kada boleh. Kita nyuruh orang ke pasar, kan ke pasar lah nukar ini nah. Kita ragu-ragu bisa kada nukar nih, kada boleh kita nyuruh. Bisa tersalah ininya. Nah kita menyuruh orang ini ke pasar karena kita punya sangkaan yang kuat orang ini bisa disuruh bertukar, itu bisa. Kalau kita masih kada sampai kepada derajat zan, kita kada boleh menyuruh orang ini berbuat apa-apa. Jam ke pasar bertukar ini itu. Nah kita sudah punya zan dalam hati, orang yang kita suruh ini mengerti bisa bertukar dengan dalil-dalil yang lalu.
berapa kali disuruh pas saja. Nah, lalu kita sangka kuat nang berikut ini pun bisa. Nah, suruh ke pasar. Kalau kita masih ragu-ragu, ini mau disuruh ke pasar ini bisakah kadakah? Dulu mbanu salah disuruh mbanu, nah jangan disuruh ini orang. Karena kita masih masih ragu-ragu. Nah, di sini namanya adalah bagian dari zununil wajibah, zan yang wajib. Kita sembahyang zuhur. Kita boleh sembahyang zuhur. Kada boleh kalau kada zan masuk waktu. Zan masuk waktu. Nah, jadi kada boleh sembahyang zuhur itu kita kada ada dasarnya. Ragu-ragu masuk ke waktu ini kadakah? Kada boleh sembahyang zuhur. Nah, kita boleh sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kalau sudah kita punya zan. Kada perlu yakin, cukup zan. Nah, ini zan ini masuk dah waktu. Nah, lalu kita itu boleh sembahyang. Nah, jadi menentukan itu adalah zan. Wa qala alaihi salatu wassalam idza ijtahada al-hakim fa asaba lahu ajrani wa in akhtafa lahu ajrun. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila mana berijtihad seorang hakim maka dia benar, dia dapat pahala, dan jika dia salah dapat satu pahala. Seorang hakim. Nah, hakim ini sudah berijtihad. Hakim memutuskan bahwa ini orang maling, si hakim sudah berijtihad dengan memeriksa beberapa saksi menerangkan ini, saksi dua menerangkan ini. Nah, di situ hakim timbul sudah sangka kuat bahwa ini bujur maling. Dihukumkan oleh si hakim, ikam maling, bujur maling sekalinya, hakim dapat 2 pahala. Nah, hakim mendengar saksi ini meyakinkan, saksi 2 ini meyakinkan. Lalu hakim putus maling, ternyata salah, lain maling, hakim dapat pahala 1. Hakim dapat pahala, bukan berdosa ada, dapat pahala 1. Karena hakim menghukumkan itu sesudah mendengarkan keterangan saksi dan menimbulkan zan bagi hakim, menimbulkan zan. Sekalinya maling di hakim, dihukum 2 tahun. Berjalan waktu, soalnya saksinya yang dusta keduanya, saksinya berdusta, hakim nggak ada mengira itu. Nyata kada bujur nih maling, berdosa lah hakim, kada berdosa. Si hakim yang sudah punya zan bila menghukumkan seseorang bujur dapat 2 pahala, salah dapat satu pahala. Kita misalnya zan masuk zuhur. Nah, kita lihati hari kadapnya hari muru. Lihati muru, hari muru. Kadap. Lihati jam 6.10 menit. Berarti maghrib. Sembayanglah maghrib kita. Sembayang maghrib. Tontong maghrib, tarang hari pulang bebulik, tarang. Berarti jamnya salah soalnya. Jamnya kalau juan nang bujurnya pokok 6 hari. Nah, kita sembahyang tadi berpahala. Karena kita laksanakan daripada zan. Masalah sembahyang kada sah itu lain lagi. Sembahyang sudah berpahala. Karena kita sudah ada bukti harinya mendung, harinya pindah kadap, jam dinding tuh biasa jam 6.10 sudah maghrib. Nah, itu. Jadi sembahyang basah. Cuma sembahyang pertama tadi dapat pahala. Nah, lain kada zan. Berarti jam 6.10. Cuma hari tarang masih nih. Biar maghrib mana? Yang maghrib. Sekalinya jamnya salah. Nah, ini dapat pahala. Karena kada sampai kepada derajat zan. Nah, itu kita adalah hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Nah, ingat situ amar syari bittiba'i zununin mustafadah min amalatin wa hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.